Gaya dalam hukum Newton ada 4 macam. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Misalkan seperti ini, ada sebuah benda ditarik oleh gaya sebesar F. Nah, yang dikatakan gaya berat itu adalah gaya yang searah dengan arah gravitasi. Arah gravitasi itu kan selalu menuju ke pusat bumi, maka karena gravitasi itu selalu ke bawah, W-nya arahnya itu ke bawah. Nah, bagaimana kalau ini untuk bidang mendatar? Untuk bidang miring, benda yang berada pada bidang miring, misalkan seperti ini, arah W-nya juga ke bawah. Nah, besarnya W itu sama dengan M kali G. W-nya itu adalah gaya berat atau berat dalam satuan Newton. M-nya itu adalah massa dalam satuan kilogram dan G-nya itu adalah gravitasi dalam satuan M per S pangkat 2. Kemudian yang kedua adalah gaya normal. Arah gaya normal itu tegak lurus dengan arah bidang. Tegak lurus itu sudutnya berarti 90 derajat. Misal benda yang berada pada bidang mendatar, karena bidangnya mendatar itu berarti horizontal, maka tegak lurusnya itu adalah vertikal. Nah, seperti ini. Ini adalah gaya normal. Kalau pada bidang miring, kemana arah gaya normalnya? Karena bidangnya miring, maka tegak lurusnya ke sana. Ini adalah gaya normal. Berapa besarnya gaya normal? Gaya normal itu bisa diperoleh pakai rumus atau persamaan hukum 1 Newton. Kenapa hukum 1? Karena kondisi vertikal ini atau tegak lurus ini dia benda tidak bergerak, maka berlaku sigma F sama dengan 0. Nah, tadi pada bidang normal, pada bidang mendatar itu kan ada gaya W berat ke bawah, ya kan? Gaya-gaya yang bekerja pada bidang ini hanya ada 2, N dan W. Maka karena N dan W ini arahnya berlawanan, di sini resultannya maka kita kurang. N dikurangi W sama dengan 0. Besarnya N itu sama dengan W. Nah, bagaimana kalau pada bidangnya miring? Di sini kan ada W-nya ke sini, ya kan? Ini ada W. Berarti yang searah dengan N itu adalah ini ada sudut theta di sini karena sejajar dengan ini. Berarti di sini adalah W cos theta. Berarti yang searah dengan gerak bendanya itu adalah W sin theta. Maka untuk bidang miring besarnya gaya normalnya itu N berlawanan dengan ini ya, karena yang searah atau yang garisnya sejajar. N dikurangi W cos theta itu sama dengan 0. Berarti N sama dengan W cos theta. Yang ketiga itu adalah gaya gesekan. Gaya gesekan itu arahnya berlawanan dengan arah gaya. Berarti kalau ini bidang mendatar, dia ditarik oleh gaya F ke kanan, maka gaya gesekannya itu ke kiri karena berlawanan. Nah, dia gesekan itu berarti pada bidang di sini. Gambarnya di sejajar sama bidangnya. Ini ada F gesekan.
Kalau bidangnya miring pun sama. Kalau dia turun ke bawah, berarti F-nya ke bawah, berarti gaya geseknya itu ke atas karena berlawanan. Gaya gesek itu ada dua, ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Besarnya gaya gesek statis itu Fs sama dengan mu S kali N, dan Fk itu adalah mu K kali N. Mu itu adalah koefisien gesekan. Nah, untuk N-nya menggunakan persamaan di sini. Kita hubungkan. Gitu. Contoh soal. Misalnya, contoh soal. Ada sebuah benda pada arah horizontal ditarik oleh gaya F yang besarnya F itu adalah 100 Newton. Nah, besarnya benda ini masanya itu misalnya 5 kg. Nah, ditanyakan tentukan berapa W-nya, berapa N-nya, dan berapa percepatan. Maka besarnya W arahnya ke bawah ya. Berarti M kali G, berarti M-nya 5, gravitasi 10, berarti W-nya 50 Newton. N-nya, nah, untuk gambarnya seperti ini, berarti N-nya ke atas. Nah, berarti N sama dengan W. Berarti tadi W-nya 50, maka N-nya juga 50 Newton. Ingat ya, kalau dia horizontal, berarti tadi N-nya itu sama dengan W. Nah, berapa besar A? Itu sigma F bagi M. Berarti F-nya 100, M-nya 5. Berarti diperoleh 20 meter per sekon pangkat 2. Contoh selanjutnya, misalnya ada sebuah benda ditarik oleh gaya F sebesar misalnya 20 Newton dan F ini diapit oleh sudut alfa 30 derajat terhadap arah horizontalnya. Nah, jika masanya itu 2 kg, maka tentukan berapa W-nya, berapa N-nya, berapa A-nya. Nah, tadi kita gambarkan dulu pada gambarnya. Berarti ada W ke bawah, N ke atas. Nah, ini kan ada sudut, berarti kita tarik vektornya. Ini F cos alfa, yang ke atas berarti F sin alfa. Nah, berarti W-nya itu sama dengan M kali G. M-nya 2, G-nya 10, berarti W-nya 20 Newton. Kemudian besarnya N itu sigma F itu sama dengan 0. Lihat gambar, pada arah vertikal ada 3 gaya W, N, dan F sin alfa. Berarti di sini N dan F sin alfa itu searah. Maka ditambah. Berarti N ditambah F sin alfa berlawanan dengan W, berarti dikurang W sama dengan 0. Berarti besarnya N sama dengan, ini pindah ruas, W dikurang F sin alfa. W-nya 20 dikurang F-nya 20 kali sin 30. Berarti 20 dikurang 20 kali setengah. Berarti ketemunya 20 kurangi 10 sama dengan 10 Newton. Berapa besarnya A? A itu sigma F dibagi M. Nah, sigma F-nya yang searah dengan arah horizontal gerak benda. Berarti yang kita pakai adalah F cos alfa.
Maka di sini F cos alfa dibagi M. Berarti F-nya 20 kali cos 30 dibagi M-nya 2 kg. Maka 20 dikali setengah akar 3 bagi 2. Diperoleh nilainya 5 akar 3 M per S pangkat 2.